Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kita akan membahas sebuah kasus tragis yang sangat memilukan yang terjadi di negara India pada tahun 2022 silam. Yang mana di sebuah wilayah dekat jalan tol, seorang warga menemukan sesosok jasad wanita yang dibungkus dengan rapi di dalam sebuah koper yang berwarna merah. Awalnya, orang-orang di sana menduga kalau dia merupakan korban penculikan yang berujung pada pengeksekusian. Namun, ketika polisi menyelidiki lebih dalam, diketahuilah kalau pelaku yang tega melakukan hal keji tersebut adalah ayah dan ibu kandung dari korban sendiri. Bagaimana kronologi selengkapnya dan mengapa mereka tega melakukan hal tersebut kepada putri kandung mereka sendiri? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di negara India, tepatnya di kawasan Badarpur, Delhi Selatan, terdapat sebuah pasangan bernama Nitesh Kumar Yadav yang berusia 49 tahun dan istrinya yang bernama Brajbala Yadav yang sudah berusia 45 tahun. Keluarga kecil mereka memiliki kasta Yadav, yaitu sebuah kasta yang dianggap di India sebagai keturunan dari raja legendaris yang bernama Yadu. Yang mana ini merupakan bagian dari gerakan sosial dan politik. Maka dari itu Nitesh pun sangat berpegang teguh pada kehormatan keluarganya. Sebagai kepala keluarga, Nitesh merintis pekerjaannya dimulai dari bekerja di sebuah toko elektronik. Lalu seiring waktu berjalan, Nitesh mulai membeli properti sebanyak 7 rumah di kawasan Molarben untuk disewakan. Dan dari situlah perubahan pendapatan keluarga Nitesh semakin meningkat. Sedangkan istrinya yaitu Brajbala hanya fokus untuk mengurus rumah. Dia tidak memilih untuk bekerja. Setelah beberapa tahun pernikahan Nitesh dan Brajbala berjalan dengan lancar, mereka pun memiliki seorang anak remaja perempuan yang saat itu sudah mulai beranjak dewasa. Dan diketahui juga mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang identitasnya tidak disebutkan di dalam media. Putri mereka tersebut bernama Ayushi Chaudhary. Ayushi berusia 22 tahun. Dia sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah kampus swasta yang ada di Delhi dengan mengambil jurusan Computer Application. Ayushi dikenal oleh teman-teman kampusnya sebagai gadis yang cerdas dan juga aktif. Dia juga dikenal dengan pribadi yang hangat dan terbuka. Namun menurut teman-temannya, gaya hidup Ayushi sangat modern dan bebas, yang mana sangat bertolak belakang dengan kedua orang tuanya yang cukup dipandang di wilayahnya dan juga sangat berpegang pada budaya lama. Walaupun dalam lingkungannya keluarga kecil tersebut dikenal dengan sangat disiplin, tetapi rasa kasih dan kehangatan selalu menyelimuti keluarga mereka. Nitesh pun sebagai ayah selalu mengusahakan kebutuhan anak dan istrinya. Sampai pada akhirnya, di balik banyaknya peraturan yang ditetapkan di dalam keluarga mereka, Ayushi secara diam-diam menjalin hubungan dengan teman sekampusnya. Dia adalah seorang pria bernama Chhatrapal Singh Gurjar. Ayushi menyadari jika kedua orang tuanya mengetahui hubungan tersebut, mereka pasti akan menolak dengan sangat keras karena adanya perbedaan kasta antara dia dan juga Chhatrapal. Oleh sebab itulah, Ayushi sangat tertutup dengan kisah percintaannya. Namun sekeras apapun usaha Ayushi menutupinya, ayahnya selalu memergoki hubungan anaknya tersebut dengan laki-laki yang dia larang. Lagi dan lagi Nitesh selalu mengingatkan kepada Ayushi terkait kasta dan kehormatan keluarganya. Menurut Nitesh, hubungan setara dalam keluarganya sangat penting agar tak ada yang dianggap melanggar norma sosial yang ada. Kehangatan di dalam rumah itu mulai berubah ketika Nitesh mengetahui hubungan Ayushi dengan Chhatrapal semakin serius. Saat itu Ayushi tak bermaksud bersikap durhaka kepada ayahnya. Hanya saja dia merasa pada umurnya yang beranjak dewasa, dia berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Dia sudah berusaha untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Lalu sampai tiba ada waktu di mana Ayushi mulai jengkel karena Nitesh dan Brajbala menyarankan agar Ayushi memiliki hubungan bersama pria pilihan kedua orang tuanya atau mencari pria yang satu kasta dengannya.
Sejak saat itu, Ayushi mencari cara agar hubungannya dengan Catrapal dapat diterima oleh kedua orang tuanya, terutama ayahnya yang sangat menentang keras. Singkat cerita, pada malam tanggal 17 November tahun 2022, Ayushi kehilangan cara untuk meyakinkan kedua orang tuanya. Saat itu, tanpa banyak berpikir, Ayushi meminta mereka untuk duduk di ruang tamu. Ayushi mulai membuka obrolan. Mengetahui anaknya ingin membahas Catrapal, amarah Nitesh langsung memuncak. Melihat itu, Ayushi langsung mengungkapkan hal yang membuat kedua orang tuanya semakin murka. Dia berkata kalau dirinya sudah menikah dengan Catrapal dan saat itu juga dia tengah hamil anak dari Catrapal. Di luar dugaan Ayushi, untuk pertama kalinya dia melihat puncak amarah ayahnya. Nitesh bangun dari duduknya, kedua matanya memerah, segala macam ucapan terlontar dari mulutnya. Tak hanya Nitesh, ibunya juga merasa geram dengan pengakuan Ayushi. Berawal dari pertengkaran adu mulut, beralih ke tamparan berserta pukulan yang mendarat tepat di wajah Ayushi. Ayushi saat itu hanya bisa merintih menangis. Tangan kanannya menadah tetesan cairan merah yang mengalir dari keningnya. Tak sampai di situ saja, Nitesh juga memukuli sekujur tubuh Ayushi layaknya hewan buas yang menemui targetnya. Setelah pukulan demi pukulan didapati Ayushi, dia melihat ayahnya pergi meninggalkannya ke suatu ruangan. Tak lama kemudian, Nitesh keluar dari ruangan tersebut dengan membawa sebuah senjata api yang dia genggam dengan sangat erat. Dia berjalan cepat menuju ke arah Ayushi. Dengan jarak yang sangat dekat, dia menodong senjata tersebut tepat ke dada kanan Ayushi. Saat itu, Ayushi hanya bisa memohon ketakutan. Kedua tangannya mengepal sebagai permohonan maaf agar Nitesh menghentikan aksinya. Dia berharap Nitesh mempunyai rasa iba ketika dia melihat kedua matanya. Namun sangat disayangkan, Nitesh tak menghiraukan apapun. Dia membiarkan peluru dari senjata api tersebut menewaskan Ayushi. 2 kali suara tembakan terdengar dan masih tetap dengan posisi yang sama, yaitu dada bagian kanan. Saat itu Ayushi pun seketika tewas di tangan ayahnya. Setelah melakukan aksinya, Nitesh dan Brazbala hanya terdiam mencerna apa yang baru saja mereka lakukan, dan mereka mulai memikirkan hal yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kemudian selama berjam-jam berlalu, jasad Ayushi dibiarkan terkapar begitu saja. Nitesh berpikir keras bagaimana caranya dia membuang jasad putrinya tersebut. Saat itu dalam benaknya dia hanya berpikir mengenai kehormatan keluarganya. Mengingat kalau keluarganya merupakan keluarga terpandang, Nitesh enggan tetangga sekitarnya mengetahui atau curiga terhadap keluarga mereka. Kemudian ketika memasuki 12 jam jasad Ayushi dibiarkan, Nitesh memutuskan rencananya. Dia berencana ingin membuang jasad Ayushi yang akan dia masukkan ke dalam sebuah koper. Melihat Nitesh yang masih ragu-ragu, Brazbala istrinya segera berlari mengambil koper berwarna merah di salah satu ruangan rumah. Sebelum memasukkan jasad Ayushi ke dalam koper, Brazbala membungkus jasad Ayushi dengan sebuah kain terlebih dahulu. Lalu dalam kondisi tubuh yang sudah terbungkus, Nitesh dan juga Brazbala memasukkan jasad Ayushi ke dalam koper tersebut. Secara paksa dia membiarkan seluruh tubuh Ayushi dapat dimasukkan ke dalam koper. Setelah berhasil, Nitesh langsung mengambil kunci mobil dan memasukkan koper itu ke dalam mobil pribadinya. Nitesh saat itu membawa jasad Ayushi ke arah jalan tol Yamuna, tepatnya di daerah Mathura. Sekitar 2 jam berlalu, dia menempuh perjalanan dari rumah ke arah tol tersebut. Kemudian ketika telah menemukan tempat yang cocok, Nitesh menepikan mobilnya di pinggir tol. Dia kemudian dengan tega langsung membuang jasad Ayushi yang masih di dalam koper merah tersebut. Setelah melakukan aksi kejinya, Nitesh dan Brazbala kembali ke rumah mereka. Mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Untuk menutupi kejanggalan yang ada, Nitesh meminta Brazbala untuk bersikap normal dengan tujuan menghindari kecurigaan tetangga pada aksi yang telah mereka lakukan. Lalu singkat cerita, pada tanggal 18 November tahun 2022, keesokan harinya tepatnya di pagi hari, banyak warga Mathura yang melintasi jalan tol Yamuna. Mereka melihat sebuah koper merah yang tergeletak mencurigakan di pinggir jalan tol. Sampai pada akhirnya, seorang warga Mathura melaporkan hal tersebut pada pihak polisi untuk ditindaklanjuti.
Kemudian setelah itu, polisi pun langsung bergegas menuju lokasi. Mereka membuka koper merah tersebut. Ketika koper itu dibuka, pertama hanya terlihat sebuah kain, yang mana di balik kain tersebut ternyata terdapat jasad Ayushi yang sudah dibiarkan selama 12 jam. Polisi membuka isi dari kain itu, terlihat sekujur tubuh yang sudah dipenuhi dengan cairan merah. Melihat itu, polisi langsung menghubungi tim forensik lebih dulu untuk memastikan keadaan korban dengan hasil otopsi. Sebelum memantau CCTV, polisi menyebarkan kabar tersebut kepada seluruh pos polisi dan warga wilayah Delhi serta Uttar Pradesh. Adanya kabar tersebut yang tersebar melalui foto di berita televisi dan juga media sosial. Seorang tetangga mengenali kalau korban tersebut merupakan Ayushi Chaudhary. Saat itu dia langsung mengabari keluarga Nitesh, namun tak selayaknya tanggapan kedua orang tua yang kehilangan anaknya. Keluarga Nitesh justru tak melaporkan apapun pada pihak kepolisian. Pada akhirnya warga tersebut mengabarkan ke polisi di Delhi dan lanjut disampaikan pada polisi Mathura. Saat penyelidikan dilakukan, kasus tersebut mulai terungkap dengan adanya rekaman CCTV di jalan tol Yamuna yang mana menunjukkan sebuah mobil dari Delhi menuju Mathura. Setelah itu polisi menyesuaikan laporan dari warga setempat dengan plat mobil yang tersorot dalam rekaman CCTV. Nomor kendaraan mobil Nitesh terlacak dan ditemukan kalau mobil tersebut terdaftar atas nama keluarga Nitesh Yadav, yang mana merupakan ayah kandung dari korban sendiri. Singkat cerita, polisi langsung menuju ke tempat tinggal Nitesh dan keluarganya. Semula Nitesh enggan mengaku terkait kejadian sebenarnya. Dia memberikan pernyataan yang tidak konsisten. Sampai pada akhirnya setelah melihat rekaman CCTV tersebut, Nitesh dan Bratsbala mengakui seluruh kejahatannya. Lalu di samping itu, setelah keluarnya hasil otopsi, ditemukan 2 luka tembak pada bagian dada kanan Ayushi. Beberapa luka pada wajahnya juga menjadi dugaan adanya kekerasan berupa pukulan sebelum penembakan terjadi. Dan saat itu juga dipastikan, ternyata Ayushi tidak benar-benar hamil seperti apa yang dia katakan kepada orang tuanya. Polisi menduga dia mengatakan hal tersebut atas dasar pembelaan diri untuk mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Semua ini diakhiri dengan keluarga Ayushi yang memakamkan Ayushi dengan cara kremasi. Dan pemakaman tersebut tetap berjalan dengan pemantauan polisi setempat. Di dalam pemakaman itu, Nitesh baru menyadari kesalahannya dan menangisi perbuatannya. Dia mengaku menyesal karena adanya emosi sesaat yang saat itu mendominasi dirinya. Sampai saat konten ini dibuat, belum ada media yang menyebutkan sudah dijatuhi vonis kepada Nitesh Kumar Yadav dan juga Bratsbala Yadav. Dan yang pasti mereka telah ditangkap dan ditahan di bawah pasal 302, yang mana pasal tersebut berisi untuk kasus pengeksekusian di India secara sengaja dengan hukuman eksekusi atau hukuman seumur hidup. Selain itu mereka juga dikenakan pasal 201 karena mereka telah menyembunyikan bukti kejahatan. Kasus kematian Ayushi Chaudhary meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besarnya, terutama bagi neneknya yang bernama Jamwanti, yang merupakan orang terdekat dari Ayushi. Neneknya mengungkapkan setelah beberapa hari dirinya keluar dari rumah sakit, Jamwanti langsung mendapatkan kabar buruk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam wawancaranya dengan media, Jamwanti mengaku sangat terpukul dan tidak pernah menyangka kalau cucunya yang dia kenal ceria dan bersemangat akan berakhir di tangan anaknya sendiri. Di dalam kasus ini juga mengingatkan kepada kita kalau masih adanya tekanan sosial di sebagian masyarakat India, yang mana keputusan pribadi seperti memilih pasangan hidup dari kasta yang berbeda masih dianggap melanggar norma keluarga. Saat ini setelah kedua orang tua Ayushi ditangkap, proses hukum masih berjalan untuk menegakkan keadilan atas perbuatannya. Kasus ini juga menjadi bahan perhatian publik. Masyarakat diingatkan kalau sudah sepantasnya keluarga itu saling mengasihi, bukan hanya tentang rasa hormat. Untuk itu mari sama-sama kita berdoa semoga keadilan tetap berjalan dan akan ditegakkan agar bisa menjadi penutup bagi Jamwanti sebagai nenek dari korban. Dan semoga Ayushi dapat beristirahat dengan tenang di tempat selanjutnya. Dan yang terakhir untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.